Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus lagi kepada dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa iman. Amin amin ya rabbal alamin. Semuanya mari sama-sama kita mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh para alim al-alamah Al-Ustaz Guru Jamaluddin. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mengambil berkah Guru Sarwani Abdan Guru Sarwani Adam anu temuntungna peguruan Guru Ahmad Sarwani dan khususnya Guru Ahmad Sarwani Juhri. Sebelum ceramah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat berkah sidin kita berataan. Anu berataan bukan ulun aja, ulun lancar bepandir, mudahan jangan pandirnya aja, mudahan kau mengamalkan yang kita bicarakan. Artinya ada yang dibawa bulik setelah ini, yang nyatakan makan ada kalau nih makan ada. Terus ilmu ini keberkahan Guru Ahmad Sarwani Abdan bagus banget ini di sidin anu Guru Taslim di situ ka sekolah bari. Nah, nangka itu karena kita bahas nangka apa orang yang bakti lawan peguruan, ya peguruan hebat ya kalau. Nah jadi itu karena kita kisahkan nangka apa abah guru sekumpul coba kisah tentang murid itu hebat. Kenapa hebat? Nah karena itu jadi kita baca Fatihah berkat Guru Ahmad Sarwani Juhri, berkat guru kita abah guru sekumpul, berkat Guru Sarwani Abdan, berkat Datu Kalampen, berkat guru-guru beratan, berkat Abah Mama Ulun, Abah Mama Pian, Abah Mama Pian, Abah Mama kita berataan, berkat beliau berataan kita dapat ilmu manfaat malam ini. Mudah-mudahan hati kita terbelok ke akhirat. Amin. Dunianya ada aja tapi terbelok ke akhirat. Itu aja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana a'udzuka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Berdiri kah berduduk? Berdiri aja. Apa aja salah aja. Sebab jo kita nak mengeker-ngeker janda aja ada aja. Tampun maaf minta reda lah. Kita aja santai-santai aja malam ini. Ulun ketujuh banar mendengar Guru Taslim tadi itu bagai Guru Ahmad Juhri itu lah hanya akannya tuh peguruan nangka itu diangkat peguruan itu ya. Ya, sebelum mulai kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adzalla bil jahli akhirin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun muliakan para habaib, para syarifah di mana aja berada. Ini ulun mengumpati Guru Udin ujar sini di mana aja berada habib dan syarifah itu kita hormati. Wabil khusus yang hadir di sini, untung benar majelis ini harum karena ada para habaib, khususnya Habib Ahmad Balgais beserta putra beliau dan juga Bapak Kades ya. Nah Pak Kades kada gampangan di majelis juga sih Den. Para habaib yang lain ya, yang pian juga berataan yang kada kawa ulun sebut nama pian satu persatu tiwas waktu batasmiah kada mau undang ulun. Itu ujar Habib Mustafa dan tiwas kada mau undang waktu batasmiah, jadi kita kada tahu ngarannya. Dan karena Guru Anwar yang ulun muliakan, Guru Anwar mudahan panjang umur Guru Anwar, mudahan sugih. Ini perlu dibantu majelisnya, barlujuan Guru Taslim, alhamdulillah Guru Hajar. Nah ini Kai Bolang Sidin terus nih kalah kita lawan Sidin di majelis. Ulun hadir di sini karena ada tugas
Coba kada ada tugas ulun non bisa ada di hadapan Indosiar atau di hadapan Cak Lontong atau kisah nyata, ada lagi berkah ikan macam-macam kisah di Indosiar tuh ya. 4 yang nonton itu, nonton film sepoi malam ini Trans 7 ya kalau mau film action. Ini nanya hadir di Tenggarong ada hadir, di mana-mana ada hadir terus nih. Hebat juga sih Dene. Maka bahas sepeda motor, sekumpul sepeda motor sih nih. Ya untungnya. Berselawar aja lah pian kalau berjalan. Selawar aja lah. Alhamdulillah berselawar. Inya tuan guru ini kenapa kalau ada pertanyaan, kenapa anggit guru itu panjang-panjang? Nah, itu. Karena inya rancak tergantung. Kada berselawar. Kami bahari yang halusan Gurudin ke Samarinda seberang kemana-mana kada pernah berselawar. Kami yang Gurudin ke sana. Kalau ini berselawar Pak. Nah, selawar ada selawarnya. Aman aja. Hari ini berselawar kita. Berataan yang dimuliakan Allah, mudahan kita dapat berkah berataan malam ini. Sebelum ulun berkisah menakib ulun dulu sedikit. Perlu juga ulun hendak membandingkan, coba pian bandingkan ulun dengan guru Ahmad Sarwani lah, bandingkan. Ulun lahir di Samarinda, sekolah di SD, tuntung di Sanawiyah, imbah tuh di PGA, imbah tuntung di PGA tuh SMA-nya tuh pendidikan guru agama negeri, tuntung ke Sanawiyah lagi ke Darussalam, ke Martapura Sanawiyah, bebulik lagi tuh Aliyah Darussalam tuntung, hanyar ke S1-nya di juga. Terus ke Surabaya 13 tahun bolak-balik, itu aja pelajarannya. Bandingkan gue dengan guru Ahmad Sarwani, siapa-siapa guru ulun lebih 200 guru, cuma yang ini pentolannya semua guru Ahmad Sarwani. Makanya ulun memadahkan guru Ahmad Sarwani Juhri itu ilmunya kada beseri. Kalau orang sugih tuh beseri, ilmunya kada beseri. Tuh takuni guru Udin. Luar biasa. Dan setiap kita bertakun persoalan apa aja dijawab sidin pakai kitab berdalil. Nah ini perlunya ilmu tulus zaman, menuntut ilmu tuh panjang waktunya. Berapa panjang waktu menuntut ilmu? Ujar ulama, dapat berkahnya ilmu dulu, bukan dapat gurunya dulu. Berkah ilmu itu 10 tahun kita menuntut ilmu 10 tahun hanya berkahnya dapat. Kayak apa jar? Coba kita contohkan. Kalau orang hendak jadi dokter itu kuliahnya 7 tahun, teori 4 tahun mungkin salah lah, 3 tahunnya kan praktek apa segala. Itu jadi dokter aja, itu hanya jadi dokter. Hendak jadi dokter spesialis tambah lagi 3 tahun, 10 tahun kalau tuh. Jadi kada kawa ada juga orang jadi ulama besar jar di situ jarinya. Rasanya kada pernah melihat sidin di pondok, pernah jadi pondok pesantren. Sekalinya pas diselidiki pondok pesantren kilat seminggu aja. Coba pian kita tuh orang ahli di bidang, misalnya di bidang kesehatan, pernah kuliah 6 bulan perayaannya, belum tentu kalau tuh bisalah ahli nengkai tujuh agama 6 bulan ikut audisi apa segala, mana kawa mesti panjang tulus zaman. Imbah tulus zaman lagi ada al-mu'nah, sangu biaya. Setelah ada lagi suhbatur rijal, bakawal dengan orang soleh. Artinya bukan merendahkan orang, sesuai dengan orang yang punya muroah itu, sesuai orang yang apa, sesuai dengan profesinya. Kalau ente sudah di pondok pesantren, jangan buka kap terus di sana kemari. Kada apa-apa kalau sesuai anunya. Oh, aku begawe di perusahaan, ayo buka kopiah. Tapi kalau dari masjid ke masjid ke Samarinda, seorang sudah pondok, seorang sudah ustadz, jangan lepas kopiah. Buka kopiah pang kada wajib juga kalau cuma muruahnya dijaga. Kalau abah kita begawe di kantor, begawe di petani biasa, biar sing kada bawa kopiah gin kada apa-apa. Nah, ini yang itu juga menjaga ilmu kita. Nah, jadi jauh benar kalau kita abah guru sekumpul kayak Pak
abah guru sekumpul tuh bujur-bujur walinya yang beparang. Saya Amin Kutbi ya kalau tuh, walaupun sih kada di luar negeri. Kalau Guru Ahmad Saurani dengan anugerah Allah Ta'ala, kalau guru sekumpul itu kada ke luar negeri, tapi orang yang mengajar di luar negeri bepara konsin. Guru Anang Sa'rani, Guru Sarwani Abdan, itu orang-orang yang mengajar di sana. Guru yang dari luar negeri bepara konsin. Datu Kalampayan pentolnya, Datu Kalampayan yang mengajari sidin secara rohaniah. Abah guru sekumpul luar biasa, Guru Ahmad Sarwani luar biasa. Kok kurang lebih perjalanan ilmunya Guru Ahmad Sarwani ini nang kayak Habib Abu Bakar Al-Attos yang anu Pancasila, Masjid Pancasila, kurang lebih kayak itu. Kok sana kemari karena mencari ilmu itu bujur sih ma'amalakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Artinya itu menunjukkan jauhnya tempuh dalam mencari ilmu pengetahuan. Jadi untung benar kita. Lalu setelah kita hendak menuntut ilmu, apa aja orang tua yang hendak mengirim anaknya, beisi anak berlima, beisi anak 10, semuanya kada ada yang sekolah di agama seikung barang sekolah di agama. Sudah banyak jar guru, insya Allah selalu kurang orang soleh itu. Orang yang berilmu agama tuh kurang. Anu jar kalau menuntut ilmu agama masa depan suram, masa depan ngalih begawe. Nah, niat itu, Bang. Tapi kalau di sini kada, alhamdulillah, mulai Kampung Kajang sampai Sungai Mariam penduduknya paham di ilmu, mengerti di ilmu, walaupun kada terjun langsung di ilmu, ada menghadiri majelis taklim, ada semangat. Coba di kota di anulah tak kurang ini daerah, alhamdulillah disyukuri, kita syukuri orang-orang Kampung Kajang, orang Sungai Mariam, Sungai apa lagi nih yang para kuada guru Nurdin. Ini kan orang-orang yang ketujuh di majelis ilmu, orang ketujuh di ilmu, ketujuh di agama. Walaupun inya kada pernah meninggalkan gawiannya, gawian dunianya, tapi ketujuh di ilmu agama itu cukup sudah untuk kita jadi apa hujjah kita untuk menyelamatkan diri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam An-Nawadir ada dikisahkan orang sudah diponis sudah oke, ujar malaikat, ujar Allah taala, malaikat, ini orang sudah kesimpulannya masuk neraka sudah. Cuma jangan dicaburakan langsung ke neraka. Takuni dulu, pernahkah inya bersama-sama baparak makan bersama dengan orang alim, dengan orang soleh? Ditakuni malaikat, pernahkah ikam, pernahkah nyawa makan dengan orang soleh? Kada pernah. Coba bayangkan. Artinya makan orang soleh itu kan acara kayak ini, biar di hujung sananya, tapi hadir diundang bersama juga kalau tuh kada pernah. Terus takuni lagi, pernahkah inya rumahnya, takuni pernahkah rumahnya itu segangkah dengan orang soleh? Kada juga, segang aja kada. Ngarannya barang, ngarannya siapa? Takuni sekalinya ngarannya Tony. Kan kada dengar orang soleh itu, walaupun ada di Quran Tony itu auzubillahi minasyaitonirrajim kan ada di Quran. Nah, kada ada ngarannya kada sama. Kada sama dengan orang soleh namanya. Takuni lagi. Pernahkah inya beisi kawal? Nah, ini anteknya. Inya kada soleh, kada beisi kawal orang soleh. Kada ada. Pernahkah inya bisi kawal? Kawalnya itu bersahabat dengan orang soleh. Coba bayangkan jauhnya. Bisi kawal, kawalnya lain orang soleh, tapi kawalnya ini berteman dengan orang soleh. Pernahkah ikam ada nggak ulun bisi kawal? Kawal ulun tuh taat benar dengan orang soleh, taat dengan orang soleh. Nah, ulun parak dengan itu. Ujar Allah Ta'ala,
Cukup aja itu malaikat jangan kada jadi dicaburakan ke neraka. Aku ampuni orang ini karena inya mempunyai teman orang temannya berisi kawalnya itu berisi orang soleh, berkawal dengan orang soleh. Selamat akan. Neng kayak apa kalau orang kawin dengan orang soleh? Ya kalau, wah itu promosi muha. Neng kayak oke-okenya aja lagi dikira pembualan benar, merasa seorang orang soleh kena siapa yang maanu aku ketulahan tupang kudoakan mudahan celaka. Inya merasa jadi wali pang. Mana ada wali mendoakan orang Abah guru sokumpul aja mengajarkan bahwa kita ini jangan merasa oke-okenya kita. Kalau ada di jamaah aku yang paling orang lain aja yang baik. Kalau kita merasa tinggi, iya kadang mau masuk ilmu tuh aku aja yang pembanyak dosanya, orang lain baik berataan. Ya kalau tuh cuma di hati kita masih ada timbul ujar tuan guru, kita ini semua dari air yang hina. Ya kalau tuh bebau, ya kalau airnya bau lagi, meluncat-luncat lagi, bebau dari air yang hina. Tapi ngarannya ada sifat sombongnya tadi masuk, air yang hina, tapi air hina dari siapa dulu keturunanku. Nah itu masih ada masuk sedikit, yang itu kita buang jauh-jauh. Jadi kita tetap, tapi bukan berarti kita kada membesarkan orang-orang yang memang dari keturunan ya peguruan kita, orang-orang besar. Cuma kitanya itu jangan merasa tinggi, ngalih ilmu akan masuk itu. Sebab ilmu itu akan masuk ke tempat-tempat rendah saja, ke wadah orang tawadhu. Sebagaimana Mekah kita lihat itu adalah tempat paling rendah di dunia, filosofi tempat itu, sehingga Ka'bah itu tempat di Bakkah, tempat yang paling rendah di muka bumi. Kalau menurut perhitungan astronomi itu seharusnya nol lintangnya, bujur tempatnya tempat nol, bukan Greenwich Inggris itu. Cuma kan karena kebijakan orang Inggris bahari, sebujurnya menurut letak geografis 00 derajat itu adalah di Ka'bah itu. Nah Ka'bah karena tawadhu'nya Ka'bah berada di paling bawah, maka orang banyak datang. Kada pernah Ka'bah itu kosong dari pengunjung. Nah kayak itu juga kalau kita tawadhu, ilmu nyaman masuk. Ujar guru bahari, kalau hendak datang ke wadah guru, lanjung bawa lanjung, tapi lanjungnya jangan baisi badahulu, kosongi lanjung itu supaya nyaman guru maisi. Guru yang mana? Tentu guru yang membawa kita ke jalan yang benar, menyuruh kita bertambah dekat kepada Allah. Semakin lama semakin takut, semakin lama semakin takut, semakin lama semakin takut. Itulah guru yang membawa kita ke jalan yang benar. Nabi bersabda, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kena ada satu zaman datang kepada umatku, mereka lari daripada ulama dan fuqaha, alergi dengan guru, kadawani belajar atau supan macam-macam alasan, kada mau sama sekali berparak dengan majelis ilmu. Yafirru minal ulama wal fuqaha, lari daripada ulama dan fuqaha, ahli fikih. Fayabtalillahu salasa baliyat, maka Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka 3 musibah. Al-ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Kalau orang kadang mau menuntut ilmu agamanya kecil, ilmu agamanya tipis, Allah Ta'ala akan angkat keberkahan daripada usahanya. Berkah, gaji 50 juta, keuntungan 50 juta sebulan tuh ada, hingga gelisah terus, hingga kada cukup terus. Kenapa? Kada beberkah usahanya. Kenapa? Jauh daripada ilmu agama. Yang kedua,
Yusallitullahu sultanan zaliman. Allah Ta'ala akan gasak, Allah kirim pemimpin yang zalim. Yang ketiga, ini yang ditakutkan kalau orang kada berilmu agama, lari daripada ulama. Apa? Yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Ditakutkan dia nanti mati su'ul khotimah, mati kada beriman. Tiga macam ini. Oleh karenanya kita disuruh memuliakan para ulama. Boleh kita begayaan awan sidin? Boleh. Boleh bagayaan awan sidin, amun sidin bae bagayaan, mun sidin kada sarik kira-kira mahal biu kada menghibur sidin ya kalau menghibur para ulama kita, ulama-ulama yang soleh itu. Tapi jangan ada sedikit pun kita lawan peguruan ujar abah guru sekumpul bahari nang kayak apa guru tuh apa anu kep wakem kayak apa kenapa begitu ada betakun, apalagi menyambati di muntung lan tufliha abada, kada bakalan beruntung selama-lamanya. Ini yang kita jaga. Jangan sampai perjuangan kita selama ini hilang. Kita jaga di hati kita, apalagi muntung kita jaga kehormatan guru kita. Di batin kita kada ada yang lebih mulia daripada guruku. Bahkan minta maaf ulun kada menyuruh, ulun kada maulah dicium batis kalau pang ulun mengaku guru kada, orang aja. Bahkan guru kita tuh kita cium batisnya, telapak batisnya kita cium, karena itu termasuk abah kita. Abah kita kan tiga, abuka salas, abukalladzi waladaka, abah hikam yang melahirkan engkau. Abah kita tuh, maka mama jar, abah yang melahirkan. Suparma dan Suparmi keluar ketumpul, mama mengganalakan. Ya kalau ikan abah melahirkan itu. Ya kalau melahirkan maandak di ibu melahirkan. Ya kalau ibu kesahnya melahirkan dari perut sidin, itu abah menitipkan dengan mama kita, tuangannya mama kita. Nah itu abah kita. Yang kedua, abukalladzi zawwajatka ibnatah, abah ikam yang inya menikahkan anaknya lawan ikam mintuha. Makanya kada ada bakas mintuha. Dengan mintuha begitu ulun terima nikahnya si Idah binti Anang Kujajing misalnya, dengan maharnya 200 juta rupiah berhutang. Boleh kalau berhutang? Nah, langsung tuh mintuha dikumpuli kah? Kadakah mintuha tadi, mama mintuha sudah kada batal lagi wudu kita. Kalau dengan janda, ini kalau dengan janda, kita nikah dengan janda, menikahi janda, ulun terima Idah binti Tukacil Anang Tukacil dengan maharnya 50 juta rupiah tunai. 50 juta rupiah tunai. Ulun terima anu sudah jadi kalau tuh. Nah akad terus janda bisi anak bebinian. Itu lalu tuntung baacaraan nih baudu nih lah, yang menikahi janda tadi baudu, awan anak tiri bersalaman batal wudunya. Tapi kalau sudah dikumpuli si janda tadi lah, sudah dikumpuli, sudah akad nikah, kumpul yang dimaksud itu kapan? Kumpul yang dimaksud itu ini kepala butuh lah, minta maaf. Nah kepala butuh ini supaya jelas, jangan bapak jam lihat ini supaya tahu hukumnya. Nah ini kepalanya masuk ke ini di janda tadi, maka anaknya isuknya anaknya malamnya kan sudah masuk, anaknya bebinian tadi bersalaman kada batal lagi, itu sudah jadi mahram. Bisa dipahami? Nang kayak ini juga orang mandi wajib, masuk kayak ini wajib mandi, atau lewat aja kayak itu, lewat. Nah wajib juga mandi, pikir nang kayak itu menjelaskan, cuma orang rancak madahkan ceroboh. Padahal harus kayak itu hanya orang paham. Umat lalu aja madahkan ceroboh, walaupun niat ulun ada jopang sedikit-sedikit ke situ. Ada jopang sedikit. Cuma kan tahu ya, kalau
tahu nah, jangan dianggap jorok, nyaman tahu hukumnya. Kalau neng kaini aja mah andak kayak ini, belum lagi tuh dengan anaknya tadi masih batal atau oral seks, jangan. Nah, kalau sudah masuk kepalanya ini namanya hasyafah. Kalau di dalam fikih namanya taghyibul hasyafah, meninggalamkan kepala butuh. Itu di fikih terjemahannya kayak itu. Kalau kada percaya buka di anus itu. Buka dipadahkan corobo. Ini ilmu dipadahkan corobo. Memang kayak itu nah nyaman nah. Ini masuk se itu. Jar. Kayak apa jar kalau setengah? Tetaplah ikamlah seini aja sudah kada sudah jadi mahram, anak tadi sudah wajib mandi, apalagi setengah. Ada juga orang guru jar. Gurunya mau juga takutnya ada guru salah datang guru jar. Anak ulun jar 5 sudah cuman hirang bakataan hendak kayak yang putih ujar guru kalau anak putih ini gurunya lain guru Wanwar lah. Ada guru di sebelah di laut sana, guru apa kasih itu ujar guru kalau hendak putih masuk akan separuh aja jarnya, separuh masuk akan tuh putih tuh kena anak ikan ya. Kalau selama ini kalau inggih guru aja akhirnya separuh terus, rupanya lakinya tahan juga, mau juga ujar lakinya biar aja tuh hirang situ kada apa-apanya, kada tahan lagi kan. So, astagfirullahaladzim, minta ampun maaf. Kemana nih tadi arah pembicaraan kita nih? Kita manu peguruan kita lah, ya Allah ya Rasulullah. Nah, wa Abah Hikam 3. Yang kedua mintuha, yang ketiga wa abukal ladzi 'allamaka. Nah nih Nabi aja madahkan wa abukal ladzi 'allamaka, Abah Ikam yang melajari ikam, wa huwa afdaluhum, itu yang paling afdol paguruan sorong. Banyak orang yang mengagungkan paguruannya, ada sugih di ilmu, ada sugih di harta, lahir dan batin. Kita lihat guru sekumpul tuh mengagungkan semua gurunya, diagungkan sidin. Neng kayak apa sidin hebatnya? Ada tukang amplang bahari, jalan karya bahari ngarannya, di jalan Belibis itu sugih itu Haji Ibrahim itu amplang, orang manjuri anunya bahannya iwaknya, orang pembelinya datang ke situ santai aja sidin sugih. Kenapa sidin memuliakan peguruan sidin? Guru sidin seikung aja yang sidin akan abah guru sekumpul. Nyata sudah ada guru yang rancak bertemuan sidin berkaisahan masalah tasawuf, guru Ruslan, abahnya guru Rusdi tuh Haji Ibrahim tuh benar tuh nah rezekinya naik. Guru Udin ya, kalau guru Udin guru kita, oh itu semuanya peguruannya, guru-gurunya senang kalau melihat guru Udin tuh, guru Usman, guru Jakfar, banyak guru-guru sidin. Nah, guru Ahmad Sarwani sudahnya mengagungkan peguruan. Kita muliakan peguruan kita, jangan sampai salah kita lawan peguruan. Termasuk kita kayak ini guru nih dari Hadramaut, peguruan kita kan kita sudah S3, ada yang S2. Peguruan kita guru SD bahari lulusan apa aja sidinnya kalau ya kan, imbahnya jadi orang besar, jadi dokter, bulik ke kampung. Gurunya kan guru SD itu masih di situ aja, kalau lalu mencium kada mau lawan guru SD, imbah jadi guru. Muha adab tuh dijaga tetap. Ente kalau sudah kada bisi guru, mantang-mantang jadi profesor, jadi doktor, pintar, usul fikihnya hebat, usul hadisnya hebat, membaca tafsir bisa, membaca hadis bisa, sorangan, memahami bisa, istimbat hukumnya pintar, kaidah fikihnya bisa, sorang bisanya lalu dilepas peguruan lah. Ada kawa, jangan dilepas guru. Kalau orang sudah tuntung belajar lalu melepas gurunya, coba lihat di otaknya pasti mereng-mereng sedikit, pasti peneng. Kenapa? Ujar Nabi, malam yakun syekhon fasyaitoni syaihuhu. Biar inya profesor, kalau merasa inya pintar sorongan, maka inya kada bisi guru ngarannya, maka kena ada aja tuh pendapatnya yang mau. Maka kita jangan sama sekali melepas peguruan kita. Kita pegang guru kita itu, kita muliakan. Lalu yang mana guru yang dipegang?
pian hendak memegang ulun muha kalau pina umpat ceroboh juga pina menyenyalah pegang guru sekumpul tuh mas sudah mati siapa madakan sidin mati mana lagi jar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada siapa lagi jar tuh Tunggang Parangan ada guru juga itu yang masih hidup guru-guru yang soleh guru-guru yang soleh banyak guru-guru yang soleh ya kalau asal kita melihat soleh sudah sangka baiknya rawan peguruan Syekh Abdul Qadir Jilani Junaidi Al-Baghdadi Abdul Wahab Asy'arani apalagi Abdullah bin Mubarak siapa-siapa ulama yang pernah dibacakan peguruan kita pian lalu senang lawan sidin tertarik guru Ahmad Sarwani Zuhri apalagi pernah bertemuan sidin ini ada muridnya semuaan guru-guru itu lalu kita di hati kita menaruh rasa cinta lah lalu kita patahi sidin hendak guring 100 ngaran Habib disambatinya disambah Abi Abdullah Al-Haddad Habib Salim bin Syekh Abu Bakar terus Habib Abdullah Al-Aidrus Habib Abu Bakar Al-Aidrus pokoknya wali-wali itu ya Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Hisa Al-Faqih Muhammad Al-Faqih Muqaddam disambati beratan aku jar kada tepi tahu nah yang mana pian tahu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Batunggal itu pian tahu sudah Al-Fatihah berkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ulun ya Allah hendak guring Al-Fatihah auzubillahi minasyaitonirrajim baca mbah guring mati pian pasti husnul khotimah kenapa pian bapingkut dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari seikung aja apalagi banyak itu apalagi datu kalampe guru sakumpul guru-guru kita semuaan guru kita anu akan nangka itu hidup nyaman tuh memuliakan para guru ada pengguru yang paling besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah jadi nangka apa dengan Rasulullah nyaman benar kita happy kita mana bisa sedih lagi kalau Nabi guruku Nabi biar aku kada berduit kayak orang duit anu wayah-wayah anu hendak bayar lampu hendak kayak di awal-awal bulan pasti di tanggal 19 di tanggal 20 mencari mengumpulkan duit kada kayak orang hidup neng kayak memang rezeki kada kayak orang kada banyak rancak wayah-wayah tahutang hendak bayar ongkos sekolah anak masuk sekolahan baru pendaftaran tahutang wayah-wayah jual emas wayah-wayah kada tapi berduit tapi ulun ya Allah syukur hati ulun tenang kenapa kita selalu menyandarkan diri kita kepada para ulama yang soleh-soleh itu nah yang soleh-soleh ayo ja kalau pian percaya lawan ulun berkat Guru Jamal mudahan ulun selamat di sungai ini dapat undang banyak mencari iwak mudahan dapat iwak banyak itu berkat Guru Jamal mbak dapat semuaan pian ke rumah 1 juta 100 juta kawin ulun dengan melamar wan bubuhan anu Kampung Kajang ulun terima nikahnya si anu dengan maharnya 50 juta rupiah tunai ujar bubuhannya kanal jualah anu mahar sidin mas kawinnya ulun bisiki itu duit bubuhan ikam jo yang baris semalam astagfirullahaladzim dasar anu pulang pindah pulang nih anu jadi kita itu jangan dianggaplah yang penting kita dengan peguruan nih nah kita jaga Habib Rizik wali besar ya kalau tuh ada yang masih hidup nih yang kawapian buka YouTube-nya Habib Segap Baharun ketujuh tuh sidin Habib Nopal Al-Idrus Habib apa lagi kalau yang pakai syair-syair Habib wayah sidin ceramah jo kalau tuh Habib Syekh terus Habib Taufik Assegap ya Buya Yahya itu yang aman pian umpati itu kada menyalah-nyalah orangnya kadusah ini kan kada memaksa cuma menyarankan melarang nih bujur-bujur melarang kalau disarankan jangan kada bujur-bujur ulun larang piranda hati-hati anu basalamah hati-hati ulun kada menyarahkan anu lah cuma kada sejalan dengan pemikiran para wali-wali terdahulu guru-guru kita terdahulu banyak yang besalahan kadusah aku jah nak coba-coba cari perbandingan kadusah kita kada cukup ilmu kita beadab kita mencari ilmu nih bujur-bujur nah tunduk bujur-bujur kita bertunduk
memuliakan guru kita. Nah kalau Bapatihah seakan-akan berhadapan dengan mereka. Ulun wani jamin pasti kalau pian berkirim Fatihah misalnya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tahubung pian dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Orang yang mencintai aku, sekalipun sepeninggalku, sekalipun aku sudah meninggal, kadada lagi di dunia ini, maka inya ku anggap muridku. Jadi murid Syekh Abdul Qadir Jilani pian malam-malam hari-hari keganangan Syekh Abdul Qadir Jilani. Keganangan Syekh Abdul Qadir Jilani itu larinya ke Rasulullah juga. Karena yang mengantarkan kita ke Nabi, paguruan kita, para aulia, guru kita yang hidup mengajarkan siapa, yang masih hidup siapa. Nah berkat sidin ulun bisa mengenal para wali-wali, para orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Adab yang kita jaga itu yang paling penting, adab dengan peguruan. Makanya Nabi dari keseluruhan itu, Nabi menyatakan akrimul ulama, ikam muliakan ulama, fa innahumul kurama, sesungguhnya mereka itu mulia indallah, di sisi Allah. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Pian yang hadir beratan ini nyata benar sudah ulun yakin. Tempeleng ulun kalau kita bertemuan nih lah kenapa jar aku masuk neraka, diponis masuk neraka misalnya di akhirat. Tempeleng aja ulun di akhirat itu ujar pian pasti masuk surga jar. Semuanya pasti masuk surga. Mudahan jangan ada yang singgah di nerakanya kita. Karena kita masuk ke perahu Guru Ahmad Sarwani Zuhri, masuk kepada Abah Guru Sukumpul, masuk kepada perahu-parunya para ulama yang lain-lain. Apa ujar Nabi? Almar'u ma'aman hab. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Kita mencintai para ulama, kita mencari orang soleh. Orang soleh di mana wadahnya? Di tempat nyaman umpat kita. Kita ini lain gubernur, kita lain apa-apanya, tapi kita mencintai gubernur. Lalu di kiau sekamar dengan gubernur, seruangan umpat jo makan kayak ruangan gubernur VIP. Kalau dengan Nabi kalau dengan Nabi ini, makanya kalau yang pongkolnya sama sekali Nabi kita kada kawal lagi. Jadi selalu kalau pian lupa dengan ulama-ulama yang lain ngarannya, pokoknya Nabi disertakan terus. Karena ujar Nabi, ikam yang paling banyak membaca selawat kepadaku itu yang paling parak lawan aku kena di hari kiamat. Jadi kita dengan Nabi aja, dan Nabi itu jadi ulun wani jua madakan Nabi pang menjamin juga. Ujar Nabi, syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Ini hadisnya hadis sahih. Kalau pian masuk ke pintu Babus Salam di Madinah, itu hendak masuk ke Rodah, ada kalau pintu gerbang itu tertulis hadis itu tuh. Aku syafaatku kepada umatku yang ganal-ganal dosanya kena di hari akhirat, kutolongi inya Nabi, dan itu jaminan. Dan Nabi, apa yang dikatakan Nabi itu Nabi wani menjamin, karena Nabi sudah ada janji dengan Allah Ta'ala. Salamatakan ha umat engkau semua Muhammad, karena aku cinta lawan engkau. Adapun kisah yang membacakan apanya, orang yang banyak dosa dibaca yang itu kisah di Quran. Tapi berkat kisah di Quran, kalau Iqra kitabak kafa binafsika yauma hasiba, baca kitab ikam. Nah, tanggal sekian aku di tahun sekian aku melihat ini orang di hari kiamat nih, orang membaca nih lah seanuan membaca. Ulun menyuntan tanggal sekian ulun buka usaha, bukan buka usaha ya. Tanggal sekian ulun buka usaha, buka toko dengan modal linggis dan tukul. Nah, itu artinya maling kan. Modal buka usaha, modal menyuntan. Tanggal sekian ulun berzina sebanyak 500 kali sudah berzina. Membunguli orang sekian kali, hendak disambat, kada disambat. Ini supan kalau pukuli orang. Itu di Quran. Tapi di taksi ada hadis-hadis, karena Nabi mencintai kita, makanya modal bibit kita cinta kepada Nabi itu penting benar. Selamat kita daripada itu. Nabi melindungi kita, Nabi menyayangi kita. Bahkan ujar Habib Taufik tuh sini menceritakan Nabi itu sampai
masuk ke neraka. Jangan ada umat ulun satu pun di neraka ya Allah. Nabi angkat kita berataan nih yang muci-mucil nih. Apalagi pian berataan cinta dengan para ulama hadir di sini. Kalau pian hendak di rumah banyak benar buka YouTube, buka apa di situ santai ya. Kalau buka Trans TV, tapi karena cinta dengan ulama datang pian ke sini lah. Untungnya mudahan terus. Anak-anak pian mudahan kawa disekolahkan di pondok seikung barang belima bisi anak laki-laki, bisi anak belima seikung barang di pondok supaya liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahzarun, supaya kena kada lagi mengiau orang di luar jauh-jauh ada sudah di tempat kita menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu itu selalu kita ingat akan anak-anak. Abah kada menuntut ikam, kalau ikam juara kelas abah senang benar. Tapi abah lebih senang lagi biar ikam kada naik kada papa nakai. Biar ikam kada sekolah di sekolah favorit kada papa. Tapi kalau sekolah favorit ikam mampu silahkan. Kalau ikam anak juara senang benar abah. Tapi abah lebih senang lagi walaupun ikam kada apa-apanya dipandang orang. Tapi ikam beradab dengan orang, dengan kawal mau kurang lebih. Kadusa bikin kelompok-kelompok klub. Ikam rendah hati dengan orang. Sayyid Syarifah ikam muliakan, ikam cium tangannya walaupun lebih anum daripada ikam muliakan para ulama, ikam rendah hati, jangan takabur. Itu modal ikam sudah. Al-adab fawqal ilmi nakai, adab di atas ilmu. Berkatnya beradab kayak itu mau aja tuntung. Menuntut ilmu tadi, adab kita jaga lagi. Ini kada, tapi rami jopang di pondok Ustadz menjelaskan. Ujar guru, babus sobri, bab sabar, ujar sidin. Sabar itu ujar sidin ada 3 macam. Sabar dalam beribadah, dapat pahala 300 derajat. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, itu tagana lagi 600. Sabar di dalam menerima ujian musibah 900 tuh pahalanya. Dan sabar itu ketika kena pertama indah sedematil ula, inya sabar. Kesimpulannya itu dijelaskan guru kurang lebih sejam. Sudah tuntung muridnya ini kan antek, banyak juga murid. Guru itu kalau di pondok sudah apa aja kemucilan muridnya tetap diampuninya, tetap disayangi sebagaimana ia menyayangi anaknya. Banyak kalau murid-murid itu yang memberi muar di pondok, tapi ulama yang kalau ulama bujur-bujur ulama tetap disayanginya. Hendak ampih aja tuh. Kenapa nak ampih? Karena sibuk apa? Abahnya minta gani begawi jar. Kada kawa lagi mau ongkosi. Gratis jar sidin. Kadusa bayar kalau karena itu saking ulama itu. Ada lagi kenapa hendak ampih? Ini wakil pimpinan nih menghadapi ibu mamanya hendak menjemput anaknya. Kenapa anak mampih anak pian? Maka stumat lagi tuntung. Jar apa alasannya pian? Kalau inya kurang duitnya digratisakan. Apa aja apa alasannya? Pokoknya hendak ampih tuh pang, hendak ampih. Akhirnya yang wakilnya ini mendatangi pimpinan pondok yang mendirikan pondok. Ika meliatilah akulah. Nah kayak apa aku memandiri ibu ini nah. Ibu yang hendak mengampihi anaknya. Ibu jar. Anak pian sebentar lagi selesai. Kenapa pian hendak mengampihi? Apa alasannya? Pokoknya kami hendak mengistirahatkan anak dulu dari pendidikan, dari sekolah. Oke itu kah? Iya harus jar. Nangka ini ulun dulu. Ya silahkan kalau pian nangka itu. Coba kayak ini ulun memberikan dulu kisah. Nangka ini ibu. Menurut pian lah. Pian misalnya berisi bibit mangga. Pian titipkan lawan orang yang berisi tanah. Pian bibit mangganya aja pian titipkan dengan orang yang berisi tanah. Minta dipeliharakan, kalau berbuah kena berbagi ke buahnya. Ya, pian titipkan tanahnya pun pian juga, tanahnya orang memeliharakan aja, pian ampun tanahnya, lalu disiram orang itu. Orang menyiram pian ampun bibit nih lah. Disiram orang itu sampai ganal. Sampai ganal mangga tadi. Satu bebunga sudah, satu mat lagi berbuah.
Lalu pian hendak mengambil, lalu orang tuh hendak mengambil pohonnya tadi, hendak ditabangnya. Kira-kira menurut pian bagus lah orang itu. Kada baik jarnya. Nyata ku karasi. Kalau aku yang menganukan pohon tadi, memelihara pohon tuh, nyata ku karasi orang yang hendak mengambil itu. Ya, setumat lagi berbuah. Nah, buah yang kayak itu juga anak pian, hendak pian ambil ulun yang memelihara, yang menyiram anak pian ini anak ulun juga. Kalau ini jadi orang berberkah juga ulun dapat pahalanya. Kalau pian ambil sekarang, inya kada berbuah. Nyata ulun pertahankan anak pian ini. Akhirnya mamanya kada kau pandir bulik. Akhirnya sampai tuntung ke kanak tuh. Maka kita memberangkatkan anak, niat kita dulu. Sengajaku mengirim anak, mudah-mudahan ini jadi orang soleh yang mengamalkan ilmunya. Jangan diniatkan mudah-mudahan jadi ulama atau jadi kiai kondang, pintar ceramah. Kadusah. Amu hendak pintar ceramah, seminggu ulun mendidiknya pintar ceramah. Berbeda, makanya kita harus membedakan mana penceramah dan mana ulama. Ya kalau tuh. Nah, jadi perlu 10 tahun. Perlu adab dengan para ulama. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sidin ini ketujuh menuntut ilmu, mulai halus Sidin menuntut ilmu. Ada 2 kawal Sidin yang pintar benar, 2 kawal ini cerdas, tapi kada beradab. Berdua ini, nah kisah orang kada beradab nih. Cerdas benar Syekh Abdul Qadir Jilani, kada usah ditanya. Memang luar biasa, berlian, jenius Sidin. Kawal Sidin berdua ini pintar. Maka bertiga ini Sidin ketujuh berkawal dengan yang berdua ini. Ketujuh muzakarah dengan bertiga. Ibnu Saga dengan Ibnu Abi Ishrin. Berdua kawal Sidin ini rancak muzakarah ilmu. Ada masalah-masalah ilmu muzakarah dengan bertiga ini. Satu saat mereka bertiga kompak, kita mendatangi ada Gaus wali, ngarannya wali Kutbul Gaus. Kalau tuh Kutbul Gaus ini hendak meelangi wali ini di pinggiran kota, meelangi wali. Mereka bertiga, Syekh Abdul Qadir Jilani, Ibnu Saga dan Ibnu Ishrin. Nah, lalu ujar Ibnu Saga, kita elangi yang itu banyak dikunjungi oleh orang karena terkenal kewaliannya, kehebatannya. Jadi Ibnu Saga ini cerdas orangnya. Apa ujar Ibnu Saga? Kena sampai di sana aku hendak bertakun masalah yang inya kada kau menjawab. Kira-kira yang Sidin kada kau menjawab. Ujar Ibnu Saga. Ujar Ibnu Ishrin, aku mintu juga. Aku hendak bertanya masalah yang pelik-pelik, yang ngalih-ngalih, supaya Sidin kira-kira kada kawa jua menjawab. Hendak bertakun kena mun bertamu di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, apa Syekh Abdul Qadir Jilani ikampang hendak bertakun apa? Anu Abdul Qadir, anak Abdul Qadir kan Al-Jilani itu kan nama kampung Sidin. Hendak bertakun apa ikam? Ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, amun aku semata-mata hendak mengambil berkah Sidin aja pang di sana. Hendak mengambil berkah Sidin. Sidin wali besar, ilmu Sidin luar biasa. Tulak akhirnya bertiga-tiga. Diketok pintu, dibukai oleh anak buah yang wali Gaus tadi. Menunggu cukup lama bertiga. Akhirnya keluar yang wali tadi sambil merangut. Keluar sambil merangut. Ditunjuknya langsung Ibnu Saga. Ibnu Saga, ikam hendak ke sini lah. Aku tahu ikam hendak menakuni sesuatu yang kira-kira aku kada kawa menjawab. Padahal kada ada madahi kalau maka kewalian itu Allah Ta'ala anukan karomah itu kan karomah. Wali tadi terbuka karomah bukan kehendak, terbuka Allah Ta'ala menghendaki. Jadi ujar Sidin, tes. Nah ini tano tes. Wah coba tahu dulu mulai tadi ini. Jadi ujar wali tadi Ibnu Saga, ikam tadi berniat ke sini hendak memberi supan aku.
Ini kan wali, bukan karena sombong kada boleh. Nya kita kada boleh pang membuka aib orang kalau tuh. Inya kan anuan aja, mengajari yang itu aja di sekitar itu. Tapi memang inya melihat takdirnya juga itu di Lauh Mahfuz. Kalau sidin melihat wali gaus, ikamlah hendak menakuni aku yang aku kira-kira kada kau menjawab. Yang ikam tanyakan ini, kalau jawabannya ini, nah jawabannya kitabnya di sini halaman sekian, juz sekian. Nah ini jawabannya untuk ikam. Dan aku lihat ikam di tulang rusuk ikam itu ada api kekupuran bermain-main di tali di antara tulang rusuk ikam itu. Kelihatannya ada api-api kekupuran di antara tulang rusuk ikam. Dan adapun engkau, hai Abi Ibnu Abi Isrin, ikam sama anak betakun. Kira-kira ajaib pertanyaan ikam ilmiah pertanyaan ikam itu bakalan hendak menanya aku, kira-kira aku kada bisa menjawab. Pertanyaan ikam aja aku tahu, pertanyaan ikam yang ini, jawabannya ini, kitabnya ini, alasannya ini, halaman sekian. Itu jawabannya. Dan aku lihat ikam dibelenggu oleh dunia. Ikam dikelilingi oleh dunia. Selesai berdua. Adapun ikam anakku nah disayangi lagi. Adapun ikam anakku kalau bahasa itu, adapun ikam sayangai. Itu tuh. Adapun engkau ya Syekh, ya Abdul Qadir Jilani, adapun engkau dapat keberkahan karena engkau berniat hendak mencari berkah. Tahu sih deh, cari berkah, maka nanti ikam kena ada timbul dari muntung ikam tuh kena bahwa ya di bawah telapak kakiku terletak leher-leher para aulia. Di bawah kedua telapak kakiku, bukan diinjak sidin pun. Artinya wali-wali besar itu di bawah telapak kaki sidin. Ikam kena akan jadi wali. Makanya Qutbul Maqam, ya kalau Syekh Abdul Qadir Jilani, wali-wali di masanya kalau hendak jadi wali mesti melalui Syekh Abdul Qadir Jilani. Tahu kalau abah guru sekumpul kan kita, abah guru kita di sini. Akhirnya kada lama kemudian ada permintaan dari tempat lain, tokoh Nasrani hendak membawa debat orang Islam. Dicari wakil siapa? Dicari ulama di situ yang paling pintar waktu itu Ibnu Saga. Ibnu Saga kita kirim. Iya ajar itu aja yang paling pintar, itu yang kau mematahkan argumen mereka kena bersaing dengan bebannya. Makanya kada cukup kepintaran aja, ini kena kisah terakhir. Akhirnya pergi. Rupanya ketemu pada pandangan pertama dengan wanita Nasrani. Nah itu awalnya mati kafir. Ketemu dengan wanita Nasrani. Akhirnya tertarik hatinya dengan wanita itu. Lalu berdatang dengan abahnya yang Kristen tadi, yang Nasrani tadi. Lamarannya ditolak. Ujar abahnya bebinian tuh, ikam bisa mengawini anakku asal ikam masuk agamaku. Akhirnya masuk dengan agamanya itu dengan mudah. Itulah yang disebutkan oleh wali gaus tadi. Jangan main-main, apalagi dengan Nabi, apalagi dengan keluarga Nabi. Jangan main-main. Habib Rizik sekarang sedang dianu, jaga aja, hadangi ikam ketulahannya. Itu wali besar itu. Ya kita kembali. Akhirnya kafir, mati kafir tuh. Kenapa? Padahal pintarnya luar biasa. Kalau pang karena kita sekolah di pondok merasa pintar, lalu guru kita biasa-biasa, ubari min nakjar, aku berlepas daripada ikam guru aja. Kayak apa? Wan peguruan nang kayak itu. Tetap kita muliakan guru kita. Tuh. Kemudian Ibnu Abil Isrin pulang. Ya. Yang ujar sidin ikam dilingkupi dunia aja kena. Ternyata oleh raja, oleh khalifah ketika itu, pemimpin ketika itu, si pintar tadi, Ibnu Abi Isrin tadi ditugasi maurusi wakaf dan sedekah. Di situ inya bekuntat dunia, dilingkupi dunia. Jadinya tapelecok di dunia, mengurusi itu aja. Kenapa? Gara-gara kada beradab dengan para aulia. Nah pian beradab beratan dengan aulia, datang berataan,
anu walaupun anu pian nih lah, jangankan wali, orang baik sangka pian tuh nah yang luar biasa. Pian menciumi tangan ulun bolak-balik kekanakan di situ kan. Ulun tuh supan aja anu mudahan berkat bubuhannya nih nah sangka baiknya ulun jadi orang baik bujuran. Pian cium bolak-balik. Ya kalau tuh ya kan tuh anu kita ganalai hidung pedean no cium mudahan anu. Ya kalau baik sangka benar pian. Apalagi dengan wali. Kalau yang ini ya Allah, astagfirullah. Guru ya Allah, guru Zaini. Anu 10 tahun kurang lebih diam di Martapura melihat kebesaran Sidin. Guru Zaini luar biasa. Guru Ahmad Sarwani luar biasa. Guru-guru kita luar biasa. Ada mungkin kekanakan kada sempat batamu banyak Fatihah aja awan abah guru sekumpul, banyak Fatihah dengan para wali-wali tadi aman tuh kita. Makanya kita beradab dengan guru-guru kita. Beradab dengan wali-wali. Itu aja amalan kita. Batawassul dengan wali-wali. Batawassul dengan Nabi melalui baca sholawat, menuntut ilmu nyaman tuh. Apalagi orang yang sedang menuntut ilmu, disarankan kekanakan yang ada di pondok yang sedang belajar, terutama pada malam Jumat itu banyak baca sholawat untuk membuka jaringan otak ini supaya kita jadi pintar. Kada mesti pang, walaupun kita bungul baharinya ini harus saja Allah Ta'ala membuka akan. Karena kita memenuhi persyaratan menuntut ilmu, insya Allah kitab kita jaga, diatur di dalam ta'lim itu aja. Kitab tuh diatur yang tinggi, yang Quran di atas, tafsirnya di bawah, hadis nomor 3 diatur tuh. Boleh diandaki sesuatu barang di atasnya dengan niat diandaki Quran. Kenapa jar Quran? Memang kada boleh diandaki Quran di apa-apa di atas Quran. Cuma aku hendak tulak ke Surabaya seminggu, ku andaki Quran ini supaya jangan dibeherai cacak. Ya kalau andaki supaya aman. Ya kalau tuh. Nah tuh beradab dengan guru. Termasuk tadi guru tadi yang mengesah kembali ke sabar tadi, kisah Mahalebio tadi. Jauh guru kita mesti sabar jar. Akhirnya sudah ada murid yang mucil, yang antik murid itu. Mangga guru sudah masak-masaknya, dinaikinya mangga guru di belakang rumah, didatangi guru. Kelihatan guru, langsung guru mendatangi, turun kada nyawa jar. Kenapa? Mangga peguruan dinaiki, turun kada nyawa. Ini sudah mangga di 2 biji 3 biji di kantong di anunya. Murid ini kan antik, gurunya kan anak sarik, maka ku ajarkan kada boleh mengambil hak orang. Ulun tahu guru pian ikhlas saja. Makanya apa ya tahu ikhlas kan memanfaatkan itu. Sabar guru jar. Kemarin kan kita membahas sabar. Astagfirullah ya guru. Astagfirullah. Aja ambil. Ya kada apa-apa. Suknya cuntannya lagi. Isuk kada banu bekresek menyuntan. Bekresek. Astagfirullahalazim. Anyar kemarin nyuntan lagi. Yang kemarin itu ulun aja ini gasan kekawalan jar guru jar. Astagfirullahalazim. Dasar ikam nila kada makan anu nasehat bujur terlalu banar. Sabar guru. Astagfirullahaladzim. Guru ada sabar kan guru nama amalakan jo ilmu. Sabar sin iihlah kada apa-apa jo sudah ambil baginya kawalnya. Isuk karung baras yang 25 kilo tuh bawahnya ke atas sakarungan turun kada nyawa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullah, sabar akulah. Kenapa ikam itu aja terus? Sudah 2 kali ku tagur. Sabar guru. Sidin guru sudah membawa yang gana-gana awaknya. Pukuli aja guru. Dipukuli terabah. Dipukuli terabah. Astagfirullah guru. Pian terlalunya guru jar. Membaya ini. Ulun ini kan murid pian juga, handok ulun bagi-bagi lawan kekawalan yang sekarung ini. Kenapa pian sampai gugur menyuruh orang memukuli ulun sampai tak gugur kayak ini? Terlalu benar pian nih guru. Ujar guru pintar. Sabar. Nah, lakas jarak. Nah, kayak itu benar lagi caranya guru maanwe.
Perguruan di anu. Nah kita jadi bisa aja lah, mudahan dipahami anu nih. Mudahan kita sama-sama menjadi orang yang pintar memuliakan perguruan kita. Ya. Pintar memuliakan guru-guru kita. Itu kalau kita hendak itu jalan tol. Jadi jangan sampai memisahi guru-guru kita. Terutama Rasulullah siang dan malam kita baca salawat. Kakanakan nih yang menuntut ilmu itu bagus amalan salawat, membaca salawat, anu kita apalagi bertawasul selalu kepada peguruan kita. Amun suntuk usaha pinangalih anu banyak kirim salawat kepada abah guru sekumpul. Mudah-mudahan rezeki naik. Kirim ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke Rasulullah pangdullah. Rasulullah Syekh Abdul Qadir anyar baca salawat, anyar amalan-amalan yang lain. Adab dengan peguruan jangan sampai salah. Karena sudah biar bagaimanapun guru itu yang mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita berimpak, kita menapakahi mama abah kita bagus benar, tapi bagus juga menapakahi para guru-guru kita, ulama-ulama yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Guru bahari ada membacakan hadis. Abah guru dua ujar sidin hadis Nabi nih. Dua hiri itu kada boleh. Cuma boleh hiri ngarannya giptoh. Jasidin, hiri itu boleh dua orang yang boleh kita hiri. Yang pertama orang sugih yang pemurah, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk membantu majelis, membantu pondok pesantren, membantu masjid. Insya Allah kada bakalan berkurang rezekinya. Yang kedua adalah ulama yang mengajarkan ilmunya karena Allah Ta'ala. Dua ini yang boleh kita hiri. Ada orang kayak ini boleh kita hiri hendak nang kaya inya juga. Nah mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini kita diberkahi oleh Allah, kita dapat ilmu manfaat, kita selalu mulut kita selalu berzikir, bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuka ilmu kita. Terus kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu mungkin ulun pernah kepada guru apaan kesini, ulun sering menyampaikan kalau ada orang menyembati ulun, guru Jamal tuh bininya 2, itu dulu itu ulun sambat fitnah. Ulun langsung aja fitnah, itu memfitnah ulun. Kalau ada orang memadahkan ulun bini ulun 2, waktu dulu fitnah, tolong siram muhanya dengan banyu. Ikam memfitnah guru Jamal bininya 2, yang bujur bininya bukan 4 bahari, 4 yang bujur 4 itu 8 tahun yang lalu, sisa 3. Imbah itu meninggal lagi yang di Martapura, sisa 2. Tinggal 2 lagi bini ulun. Satu Mama Zainab ada di Jawa Timur mengawali anak sekolah di sana. Yang kedua Mama Zaini ada di Manenjau. Nah, mencariakan. Yang ketiga Mama Jainal di sini ulun nak mencari. Melalui Guru Taslim ya kalau. Beginilah wajah saya yang sebagai promosi barang ulun ini muha Indonesia tapi barang ulun Eropa. Astagfirullahaladzim. Aduh rusak benar. Cuma jangan rusak dengan itu. Pokoknya isinya menuntut ilmu bujur-bujur dengan niat yang bujur ya. Kita niat menuntut ilmu dengan benar ya. Berniat menuntut ilmu, di samping menuntut ilmu memuliakan perguruan kita. Kita muliakan perguruan kita. Itu yang paling penting sekali. Memuliakan para ulama, para wali-wali terdahulu. Jangan dituruti bubuhannya yang tadi yang ulun sambat. Kita ikuti, coba kita lihat sahabat berataan memuliakan dengan Rasulullah. Kada ada yang ulun cintai kepada piannya Rasulullah. 1 detik pun ulun kada mau kada ingat lawan pian. Terus lihati Imam Hanafi meninggal waktu Imam Syafi'i lahir ya. Kalau tuh berarti Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik, perguruan Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i perguruan Imam Ahmad bin Hambal. Adakah Imam Syafi'i ini berbeda benar pendapatnya dengan Imam Malik? Adakah menyambati perguruannya Imam Ahmad? Adakah manukan Imam Syafi'i? Kada. Ujar Imam Syafi'i ini terakhir abis sudah mbah nih. Ujar Imam Syafi'i, ujar Imam Syafi'i, senang benar beramal soleh itu di hadapan Imam Ahmad. Ulun ini, aku ini senang benar beramal soleh walaupun aku lain orang soleh. Ujar Sidin. Dan aku benci yang namanya maksiat itu, tapi aku masih ketujuh menggawi maksiat. Maksiat itu jangan terbayang yang lah Imam Syafi'i itu orang kada pernah bermaksiat itu. Cuma Sidin merasa. Tapi ujar Imam Ahmad bin Hambal, aku ini ujar Imam Syafi'i kada benci dengan maksiat, cuma aku bukan ahlinya melawani maksiat itu. Aku ketujuh dengan kebaikan, tapi aku bukan ahlinya melakukan kebaikan itu. Aku benci dengan kemaksiatan, tapi aku bukan orang ahlinya menjauhi kemaksiatan itu. Ujar Imam Ahmad bin Hambal, kalau murid kurang ajar kok nggih dasar kayak itu pian guru. Nah, itu kurang ajar. Inya tahu kedudukan Imam Syafi'i. Pian bukan hanya ketujuh dengan kebaikan, pian yang maulah jalan orang jadi baik. Kalau kada ada pian orang kada ada baik. Pian benci dengan kejahatan, gara-gara pian orang jadi baik semuaan. Kada ada kejahatan itu itu Imam Syafi'i luar biasa. Itu di Mesir Sidin, kami sempat ke makom Sidin, cuma kada kau masuk karena sedang dipugar waktu itu dengan Gurudin ke waktu ke Mesir kemarin Imam Syafi'i. Nah, itu kita muliakan para guru kita. Nah, membaca maulid salah satunya juga itu memuliakan guru-guru kita. Karena sebab guru besar itu Al-Habib Ali Al-Habsyi membaca maulid Sidin, kan berarti kita memuliakan Sidin. Dapat lagi di perahu Sidin banyak benar orang kampung Kajang ini, orang kampung Kajang, orang Sungai Mariam, untung benar berataan ya. Mudah-mudahan kita selamat, minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kada baiknya buang jauh-jauh, yang bujurnya aja dipakai ya. Mudah-mudahan yang ada dusta di pandiran ulun mudahan diampuni Allah Ta'ala kalau ada dusta. Tapi kada ada pangulun berniat berdusta. Yang ulun sampaikan itu yang seadanya, kada ada berniat berdusta. Cuma yang jelek-jelek pandiran ulun lah dijauhi. Termasuk ini kada termasuk, ini karena ilmu fikih lain, itu lain. Ini hak yang ulun sampaikan. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih kepada Guru Taslim, Guru Anwar berataan pian sekampungan. Mudah-mudahan yang hadir berataan ini dengan berkah para wali yang kita sebutkan, wali-wali yang ada di sini beratahan, mudah berkah beliau. Kita di tahun 2001 ini rezeki kita melimpah ruah, rezeki yang halal, nyaman mencarinya, kada ada bahayanya. Mudahan diberi rezeki yang halal, mudahan sugih jadi sugih pemurah, mudahan sugih pak ibadat, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan di kampung Kajang ini rata-rata orangnya adalah orang yang menjadi ketujuh di ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun maaf, minta ridho. Hadanallahu yakum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guru. Pian berdoa langsung, pian aja doa. Doa pian guru. Bismillah.